ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami mendengarkan isi hati dari Tuhan melalui firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, biarlah Roh Kudus akan menuntun kami, akan menolong kami untuk kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh tertanam baik dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga firman-Mu berbuah. Kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami memahami apa yang Tuhan mau bagi kami, sehingga hidup kami boleh mencapai tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Bersyukur kita bisa berkumpul kembali, berjumpa lagi. Saya secara pribadi berterima kasih buat kesempatan ini, dan saya berpikir saya tidak diundang lagi, saudara. Soalnya dari seingat saya terakhir saya melayani di sini bulan November, dan masuk Desember, Januari, Februari, saya berpikir saya sudah dilupain, saudara. Tapi memang orang yang berjalan di dalam Roh Kudus tidak pernah dilupakan, saudara. Terima kasih banyak buat kesempatan ini, dan saya bersyukur bisa berjumpa dengan saudara lagi. Semuanya sehat, semuanya luar biasa. Amin, puji Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya ingin kita membuka di dalam Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walau jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah rencana Tuhan. Mengalami rencana Tuhan. Nah, Saudara, hari-hari ini kita sedang menghadapi sebuah bencana. Kalau saya katakan itu bencana, mengapa? Karena ini sudah bukan lagi di satu negara, tetapi ini sudah mendunia. Dan mungkin kita semua sudah tahu tentang penyebaran virus corona. Saudara, yang saya tahu bahwa corona itu nama mobil. Tetapi rupanya sekarang nama mobil berubah menjadi virus. Nah, saudaraku yang kekasih, saya tidak update berita, tetapi sampai hari ini mungkin belum ditemukan obat yang tepat
untuk menangani penyebaran virus ini. Dan ketika virus ini menyebar bahkan sampai ke Indonesia, dan tadi saya sharing dengan Pak Jonathan bagaimana banyak event di kota ini yang mulai ditiadakan oleh karena penyebaran virus ini. Saudara, kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan buat kita, bahkan buat orang-orang percaya di seluruh dunia. Tetapi satu hal yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa rencana Tuhan itu indah adanya. Amin. Bahkan rencana Tuhan itu buat saya dan saudara itu rencana yang terbaik. Mari bilang samping kiri kanan bahwa rencana Tuhan itu rencana yang terbaik. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana yang terindah, termulia, yang Dia persiapkan buat saya dan saudara. Sekalipun di tengah-tengah penyebaran virus ini, tetapi janji Tuhan buat kita itu ya dan amin. Saudara, Tuhan itu tidak berubah karena dunia berubah. Tuhan tidak berubah karena adanya virus corona. Tuhan itu tetap sama. Hari kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah atas hidup kita. Amin. Nah, ini saudaraku yang kekasih, mumpung kita masih di bulan yang ketiga di tahun ini, saya ingin kita belajar bagaimana kita mengalami rencana Tuhan sepanjang tahun ini, atau bahkan sepanjang hidup kita. Jika kita katakan rencana Tuhan itu indah, rencana Tuhan itu mulia, yang terbaik bagi kita, nah bagaimana kita mengalaminya? Sebab banyak anak Tuhan, orang Kristen yang berkata, saya anak Tuhan, tetapi kok saya nggak alami janji Tuhan? Saya tidak menikmati janji Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang lain, bahwa janji Tuhan itu janji yang terbaik, janji yang mulia, janji yang terindah. Kok saya nggak alami? Saya mau pastikan hari ini buat kita semua bahwa janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, saudaraku, coba kita perhatikan firman Tuhan yang baru kita baca ini. Ketika bangsa Israel baru keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Saudara, sejak dahulu bangsa Israel dari para leluhur, yaitu dari Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan sudah berjanji kepada mereka bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Kata susu dan madu ini hanya sebuah istilah, sebuah gambaran bahwa tanah itu penuh dengan kebaikan. Tanah yang akan mereka tempati adalah tanah yang subur, tanah yang berbeda dengan tanah yang lain. Dan ini janji Tuhan buat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan saudara lihat, walaupun bangsa Israel diperbudak hampir sekitar 400 lebih tahun di Mesir, janji Tuhan tetap sama, bahwa Tuhan akan membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Dan ketika saya meneliti, saudara, jarak antara Mesir dan Kanaan itu hanya 14 hari perjalanan. Kalau jalan tanpa henti, ya mungkin berhenti sebentar, jalan lagi, cuma 14 hari. Dari Mesir ke Kanaan itu 14 hari. Itu menurut para penafsir. Tetapi saudara perhatikan cerita bangsa Israel, berapa tahun mereka harus sampai ke tanah perjanjian? 40 tahun. Yang tadinya cuma 14 menjadi 40 tahun. Ini bukan cuma satu kali lipat, dua kali lipat, tetapi ini berpuluh-puluh kali lipat. Saya bisa bayangkan saudara, kalau sesuatu yang indah, yang baik sudah di depan mata kita, yang akan kita capai di dalam beberapa saat saja, tetapi kemudian itu menjadi berpuluh-puluh tahun, saya pastikan bahwa mungkin saja banyak orang Kristen yang kecewa dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang bertanya, why?
Mengapa Tuhan? Mengapa sesuatu yang indah, yang baik, yang Engkau janjikan kok lama sekali? Kok sepertinya gak pernah kita akan dapatkan? Nah ini saudara, banyak orang Kristen yang kecewa di sini. Bahkan di antara mereka ada yang meninggalkan Tuhan dan memilih untuk apa? Tidak lagi mempercayai Tuhan. Dan saya berharap, saya berdoa itu tidak ada di antara kita yang kecewa dengan Tuhan hari ini. Ada amin. Saya melihat wajah-wajah saudara yang cinta Tuhan luar biasa. Amin. Jangan kecewa karena mungkin hari ini saudara menghadapi pergumulan hidup atau tantangan hidup, beban hidup yang mungkin sampai hari ini belum ada jalan keluar. Saudara tahu bangsa Israel 40 tahun saudara. Bahkan generasi tua yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun, dan generasi berikutnya menikmati janji Tuhan. Tapi saya berdoa hari ini saudara akan menikmati janji Tuhan dalam hidup saudara. Janji dalam keluarga saudara, anak saudara, pekerjaan karir saudara, kesehatan saudara. Bahkan saudara yang kekasih, saya sedang buat video untuk untuk mengcover ketakutan-ketakutan orang-orang percaya tentang virus corona ini. Karena di beberapa gereja sekarang saudara sudah tidak bisa salaman lagi saudara. Tapi saya bersyukur masih kita bisa salaman di tempat ini. Saya juga sudah mulai mengurungkan niat saya untuk mau salam. Apakah saya kasih tangan nanti saudara menjabat tangan saya atau tidak? Tapi saya bersyukur tadi Pak Jonathan Bari masih mau salam dengan saya saudara. Karena belum ada ketakutan di tempat ini, amin. Karena di gereja-gereja salamnya udah berbeda, sudah seperti ini. Karena memang penyebaran itu melalui kontak fisik. Nah, saya berdoa saudaraku yang kekasih bahwa tidak ada ketakutan di tempat ini, tidak ada kekecewaan terhadap Tuhan di tempat ini, amin. Yang ada ialah kita mau paham, kita mau ngerti, kita mau tahu apa sih rencana Tuhan buat hidup saya. Nah saudara, ada 3 hal yang saya mau bagi buat saudara hari ini. Nah hal yang pertama saudaraku, mari kita lihat di ayat pasal 13 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Nah saudaraku yang dikasih, apa salahnya sih Tuhan kalau jalan yang dekat itu yang Tuhan pimpin bangsa Israel supaya cepat masuk ke tanah perjanjian? Bukankah Tuhan mau bahwa hidup kita itu hidup yang berkelimpahan? Tetapi mengapa Tuhan membawa jalan itu memutar? Yang saya paham di sini saudara, kalau kita mau tahu rencana Tuhan, kita harus ikut maunya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ini yang pertama. Sebab banyak orang suka yang instan. Banyak orang suka shortcut, jalan pintas. Karena lebih nyaman, lebih tidak membutuhkan pengorbanan, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan saudara, perjalanan yang panjang, yang melelahkan. Dan saudara, kadang-kadang yang instan itu enak di awal sudah. Makan yang instan itu enak sudah, tapi efeknya nggak sama, ya kan? Memang kalau sesuatu yang dapat yang instan itu memang membahagiakan, tapi kadang-kadang kita kurang menghargainya. Tapi kalau seandainya kita dapat itu karena pekerjaan kita, saudara, pengorbanan kita sangat menghargai. Nah, saudara yang kekasih, kita harus ikut maunya Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mau ikut mau Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak tahu maunya Tuhan itu apa. Banyak anak Tuhan datang kepada saya dan bilang, Padi, maunya Tuhan apa sih dalam hidup saya? Saya bilang, kalau kau mau tahu maunya Tuhan, kenal siapa Tuhan.
Kalau kita mau tahu maunya orang kepada kita, kenal orang itu. Betul tidak, saudara? Ketika saya kenal Pak Jonathan, saya akan mengetahui hobinya, saya akan mengetahui apa maunya, saya akan mengetahui dirinya, keluarganya. Hari ini dia sedang menantikan anak pertamanya. Kita doakan, saudara. Ya, Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara, luar biasa. Dan tadi dia bilang saya ucap juga, saya apa tadi bahasanya? Ya, ini sesuatu yang surprise karena ini anak pertama, saudara. Bukan anak kedua, ketiga tidak surprise, tetapi kan pertama itu memang lain bedanya, saudara. Lain rasanya maksudnya, bukan lain bedanya. Kalau lain sudah beda, saudara. Maksudnya lain beda rasanya. Saya berdoa, Pak, anak boleh lahir dengan baik, istri selamat, Tuhan memberkati. Amin. Kita harus kenal. Kita tidak akan tahu apa mau Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak bangun hubungan dengan Dia. Jadi saudara, mulai tahun ini, awal tahun ini, bangun hubungan dengan Tuhan. Cari waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Sebab dunia tidak akan lebih mudah, tantangan tidak akan lebih mudah, saudara. Namanya juga tantangan, pasti tidak mudah. Sebab kita lihat bahwa negara yang begitu luar biasa, waktu usia 70 tahun presidennya berkata bahwa tidak ada satupun kekuatan dunia yang mampu menggoncangkan China. Tapi tak pas 30 Desember saudara, Tuhan izinkan corona 2.700 triliun sudah digelontorkan, tapi belum bisa mengatasi virus ini. Siapa di balik semuanya ini? Saya percaya Tuhan izinkan ini. Amin. Jadi saudara, mari kita kenal, kita dekati Tuhan, kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan, apa sih mau Tuhan buat saya di tahun ini. Saya bukan hanya sekedar untuk bekerja, saya bukan sekedar hanya untuk hidup, tetapi Tuhan, apa mau Tuhan dalam hidup saya. Saya mau tahu maunya Tuhan. Mau Tuhan buat bangsa Israel, engkau harus memutar. Kadang-kadang proses dalam hidup kita itu susah dan sulit. Amin. Tapi waktu saudara tahu maunya Tuhan, saya pastikan bahwa saudara tidak akan pernah kecewa, sekalipun jalan itu sulit. Amin. Mari kenali Tuhan. Saudara, saya kemarin melayani di satu daerah, dan saya bilang kepada orang-orang di sana, saya bilang begini, sebenarnya mudah saja. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tantangan seberat apapun kita tidak akan takut. Mau virus corona virus apapun. Bahkan orang lebih takut virus corona daripada takut masuk neraka. Ya kan, saudara? Mana lebih mematikan, saudara? Corona atau neraka? Neraka. Iya kan? Iya. Orang lebih cenderung takut corona yang dapat membunuh tubuh, tapi mereka tidak takut kepada Tuhan yang dapat membunuh apa? Jiwa. Hari ini saya berdoa supaya saudara semua tahu maunya Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, saudara lihat bahwa saya tidak baca ayatnya. Yang kedua ialah ketika Tuhan memimpin bangsa itu mau jalan memutar. Memutarnya di mana, saudara? Jalannya enak. Oke lah, kalau memutar di situ ada pantai, di situ ada apa namanya, air yang melimpah, di situ ada apa namanya, mall, di situ ada apa lagi, saudara, pohon pinus. Enak, saudara. Enak. Wah, nggak apa-apa lah jalan santai, memutar nggak apa-apa lah. Tetapi jalan memutar ini di mana? Padang gurun. Ya ampun. Sudah pernah ada yang ke padang gurun? Bahkan di pantai pun saudara pakai apa? Ya, supaya jangan hitam. Ini padang gurun, saudara. 40 tahun. Di padang gurun apa sih yang ada di sana? Enggak ada. Enggak ada, saudara. Enggak ada pohon di sana. Enggak ada sumber air di sana. Yang ada hanya matahari dan padang pasir yang tidak tahu ujungnya.
Saudara dengar, kadang kalau kita mau ikut rencana Tuhan, waktu kita tahu maunya Tuhan, prosesnya nggak mudah. Cara Tuhan untuk membentuk kita nggak mudah. Benda yang terbaik akan melalui proses yang luar biasa. Diamond, emas, saudara, kalau saudara tahu hasilnya, saudara lihat indah sekali, luar biasa sekali. Coba saudara tanya, berapa lama prosesnya? Luar biasa, saudara. Kadang-kadang proses itu harus menyakiti kita, membuang semua ego kita, membuang semua kedagingan kita. Sampai pada akhirnya kita menyerah sama Tuhan. Tuhan, ini saya Tuhan, proses hidup saya, supaya saya lebih indah di pemandangan-Mu. Dan saudara, kadang proses Tuhan dalam hidup saudara tidak mudah. Orang yang sudah menikah, saudara, proses Tuhan itu luar biasa. Prosesnya lewat siapa? Lewat istri, lewat suami. Karena orang menikah itu kan lawan jenis, betul tidak? Tidak, orang bilang sama jenis. Tapi sekarang sudah ada sama jenis. Namanya sudah lawan. Berarti saudara waktu menikah, ini buat yang belum menikah, dengan baik-baik. Pikirkan matang-matang sebelum menikah. Sebab engkau menikah dengan lawan. Itu berarti sudah berbeda. Sorry, saya waktu menikah 1-5 tahun itu kayak perang antara Amerika dan Irak. Tapi itu lebih mudah. Ini bukan perang antara Romawi dengan apa gitu. Kalau Irak, Amerika kan banyak sniper, sudah nggak kedengaran, sudah ada peredam. Tapi kalau Romawi, kalau saudara pernah nonton film yang 300 itu sebelum berperang berteriak dulu. Benar tidak? Saya hamba Tuhan, istri saya juga hamba Tuhan. Kita perang pakai ayam, saudara. Tidak mudah. Itu yang saya katakan, tidak mudah. Itu. Kalau istri saya seorang dokter atau perawat seperti saudara, nggak apa-apa. Saya pakai ayat, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Tapi ini dia hamba Tuhan, dia tahu ayat. Sarjana teologi, saya juga sarjana. Waktu saya ngomong ayat, istri harus lembut. Lalu dia bilang, kamu juga sebagai suami, kamu juga harus mengasihi istri. Lalu saya bilang kepada dia, kamu harus tunduk kepada suami. Iya. Kamu juga harus menghormati saya. Hidup hijab dengan saya, saudara. Saya ambil ayat ini, saudara. Itu jujur, hamba Tuhan juga manusia. Kadang-kadang UFO berterbangan di rumah. Sampai satu kali istri saya bilang, pulangkan saja dulu. Iya, saudara, ini saya open saja. Siapa yang mau proses hidup saya kalau bukan orang yang dekat dengan saya? Amin. Yang berpotensi menjadi bahagia dalam proses hidup saya, orang yang dekat. Kalau orang yang jauh mah saya tidak peduli. Yang berpotensi untuk memproses saudara, ya rekan kerja saudara, pemimpin saudara. Siapa lagi, mungkin pasien atau keluarga pasien yang tidak mengerti tugas saudara, lalu kemudian marah, kemudian berkata-kata tidak sopan dan sebagainya. Iya. Tetapi kadang-kadang itu padang gurun buat kita untuk mengikis hidup kita, supaya pada akhirnya ketika saudara terima janji Tuhan, saudara tidak sombong dan berkata ini saya, karena saya. Tapi ketika saudara sudah dapat janji Tuhan, saudara sadar, Tuhan terima kasih. Aku bukan saja dapat janji Tuhan, tetapi hidupku berubah. Sebenarnya tujuan Tuhan bukan soal berkat, tapi hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Tapi saya bersyukur bahwa setelah proses 5 tahun ini, hari ini lebih indah, saudara, hubungan kami. Artinya sudah saling mengerti. Kalau istri comel atau apa, saya cuma ketawa saja. Saya lihat Tuhan bersyukur dengan istri yang comel. Kalau saya lagi tegas, ya istri saya cuma diam saja dan berkata, Tuhan terima kasih karena masih ada suami. Daripada usia 40 sudah dipanggil Tuhan, kan sudah. Tapi kalau masih diberikan umur yang panjang, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Jadi saudara, ini waktu saya agak panjang. jam 8 selesai ya. Masih ada satu lagi. Jadi nikmati proses Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Apapun proses Tuhan buat saudara, nikmati. Jalani itu. Ucapan syukur sebab apa? Tuhan itu kekal. Gini saudara, saya ingin kasih gambaran begini. Tuhan itu kekal. Dia ada di ujung jalan hidup kita. Dan dia ada di start hidup kita. Dia bisa melihat ujung dari awal. Dia bisa melihat akhir kepada awal. Itu Tuhan. Artinya dia di atas waktu. Dia tidak di dalam waktu. Dia melampaui waktu. Dia tahu apa yang terjadi pada hari esok dalam hidup kita. Dan dia ahli untuk apa saudara? Untuk apa ya, saya mau kata, dia ahli untuk menyatakan yang terbaik dalam hidup saudara. Amin. Saudara, jadi nikmati proses Tuhan. Amin. Apapun yang menyakitkan dalam hidup saudara, jika saudara tahu mau Tuhan dan itu cara Tuhan, saudara taat saja, ikuti saja. Hasilnya pasti baik. Amin. Hasilnya pasti indah. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Saudara, sekalipun mau Tuhan itu berjalan memutar, bukan instan. Sekalipun proses Tuhan itu di padang gurun, tapi yang terakhir, ketika saudara tahu mau Tuhan, ikut cara Tuhan. Yang terakhir, saudara mengalami yang namanya tuntunan Tuhan. Amin. Walaupun saudara berat untuk mengikutinya, ingat, Tuhan bilang ada tuntunanku dalam hidupmu. Di waktu siang panas terik, Tuhan kasih tiang awan. Itu membuat bangsa Israel punya baju sudah gak hancur. Keluar dari Mesir masuk Kanaan, baju yang sama, kasut yang sama. Hari ini kita beli baju, bertahannya berapa lama sih? Waktu malam bangsa Israel kedinginan dan gelap, tidak ada penerang, Tuhan kasih tiang awan. Saudara, betapa cintanya Tuhan sama bangsa Israel. Dia pelihara, sekalipun dia proses luar biasa. Hari ini saya mau bilang, Tuhan kasih saudara proses yang berat mungkin, tapi Tuhan pelihara hidup saudara. Amin. Tuhan kasih tuntunan. Dia katakan tidak beralih, artinya tiang awan, tiang api tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Hari ini kita ada di sini, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup saudara. Amin. Dalam proses hidup saudara yang berat, pekerjaan saudara yang membutuhkan pengorbanan, pengabdian saudara yang betul-betul sudah menjadi panggilan hidup saudara, tidak akan sia-sia. Mengapa? Tuhan berjanji, I am with you. Aku Immanuel, Allah menyertai engkau. Di saat saudara sedih, dia berikan penghiburan. Di saat saudara down, dia angkat saudara. Di saat saudara berseru, Tuhan tolong, dia akan menolong saudara. Mengapa? Karena dia tidak pernah semenit pun, bahkan sedetik pun meninggalkan saya dan saudara. Amin. Karena namanya adalah Immanuel. Dia menyertai saudara. Ketika saudara membutuhkan jalan keluar, dia punya 1001 cara untuk menolong hidup saudara. Sehingga pada akhirnya saudara bilang, wow, tahun ini saya melihat banyak berkat dan mujizat yang saya terima. Amin. Percayakan hidup saudara pada Sang Penjunan, yaitu Tuhan. Dia ahli untuk membuat hidup saudara menikmati janjinya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita pada saat ini. Saya ajak kita berdiri. Saya mau berdoa sebentar buat saudara. Mungkin apa yang sedang saudara pikirkan hari ini, ada pergumulan, ada tantangan. Mungkin tahun ini saudara punya target, saudara ingin sesuatu terjadi dalam hidup saudara, baik dalam keluarga, masa depan, keuangan, kesehatan. Mari datang kepada Tuhan hari ini. Saudara boleh mengangkat tangan kiri saudara, tangan kanan saudara letakkan di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Ya Tuhan, yang mempunyai hidup ini, Tuhan yang kekal, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang merancangkan yang terbaik buat setiap kami. Kami belajar firman-Mu pada pagi ini, bagaimana
keinginanmu, bagaimana caramu, dan bagaimana tuntunanmu dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah gagal dan tidak pernah terlambat untuk membuat janjimu terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya pagi ini hamba berdoa buat umatmu yang sedang mengangkat tangan mereka, mempercayai firman-Mu dan mempercayai Engkau Tuhan. Jikalau Engkau mendapati dalam hidup mereka ada hal-hal yang sedang mereka hadapi, ada pergumulan tantangan hidup, ada hal yang mereka inginkan Tuhan jawab dalam hidup mereka, hamba berdoa pagi ini Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, biarlah apa yang mereka hadapi, Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk mampu melewati setiap tantangan dan badai itu, sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Jika mereka ingin agar pintu itu terbuka, Tuhan bukakan pintu itu buat mereka dengan cara-Mu sendiri. Tuhan adakan itu buat mereka. Tuhan jawab doa-doa mereka. Tuhan jawab kerinduan mereka sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Hamba berdoa supaya tidak ada kekecewaan yang terjadi di antara umat-Mu. Mereka semakin percaya dan mempercayakan hidup mereka sungguh kepada Tuhan, dan mereka akan menikmati janji Tuhan, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan hamba berdoa keberadaan mereka di tempat ini biarlah menjadi berkat buat rumah sakit ini, menjadi berkat buat para pasien, menjadi berkat buat keluarga para pasien. Dan di tengah-tengah mereka melayani, mereka boleh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada yang sakit atau keluarga mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mereka membutuhkan biaya kehidupan yang lebih yang mereka inginkan, Tuhan Engkau buka jalan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang menerima jawaban dari Tuhan, mari dengan iman katakan amin. Silakan.